Terus tumbuhkan teamwork, karena dengan teamwork kerjaan kita akan lebih mudah, akan lebih ringan gitu, karena kita songgo bersama-sama, kita ampuh bersama-sama. Ini yang harus menjadi salah satu perhatian kita bersama ke depannya gitu ya. Seluruh jajaran BIMTI ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang baru saja kita lalui bersama. Dan kami, saya pribadi dan para BIMTI memohon maaf lahir batin atas segala khilaf salah yang mungkin pernah kami lakukan pada bulan-bulan sebelumnya selama kami memimpin. Ini adalah momen untuk kita saling bermaafkan. PSDM Hukum, hari Senin tanggal 10 April 2025 dimulai. Persiapan barisan. Komandan apel memasuki tempat apel. Komando saya Milali. Masing-masing komandan apel laporan. Untuk selanjutnya, istirahat di tempat. Gerak. Pembina apel memasuki tempat apel. Siap. Gerak. Penghormatan barisan. Kepada Inspektur Apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan Komandan apel. Lapor apel pagi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kamis 10 April 2025. Siap. Lanjutkan. Amanat oleh pembina apel. Istirahatkan. Istirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini, di hari kedua kita masuk setelah libur Hari Raya Idul Fitri, dan insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya, dan penuh semangat untuk menyambut hari-hari baru di bulan Syawal, 11 bulan ke depan setelah kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan bulan lalu. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai catatan amal kita yang luar biasa, diampuni segala dosa-dosa kita, karena memang pada bulan Ramadan setiap kegiatan kita, sekecil apapun kegiatan kita yang bernilai ibadah, akan mendapatkan pahala yang luar biasa, sekaligus menghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Saya berharap momen Ramadan kemarin tetap kita jadikan langkah awal, momentum untuk kinerja yang lebih baik lagi di bulan Syawal dan seterusnya sampai 11 bulan ke depan. Ini menjadi momen baru kita untuk lahir sebagai insan-insan pengayoman Pancasila yang lebih baik lagi dari bulan-bulan sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang berkenan hadir pada hari ini, walaupun hari ini bukan hari Senin, tercatat sebagai hari yang harusnya kita apel, tapi sebagian besar teman-teman bisa hadir pada pagi hari ini. Tidak ada maksud untuk mempersulit teman-teman sekalian. Bu, ini kok ini apel lagi. Sebenarnya apel ini merupakan bagian dari tugas fungsi kita gitu ya. Jadi ini sebenarnya menjadi salah satu awal dari kinerja kita setiap harinya. Kalau di UPT sebenarnya setiap hari kita bisa apel gitu, karena memang salah satu yang isi jurnal harian kita adalah apel pagi. Nah, ini sudah membantu teman-teman sekalian untuk mengisi jurnal hariannya pada hari ini dan juga apel-apel virtual yang sebelumnya.
ini bukan tidak ada maksud, karena memang ini mewujudkan atau menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluarga, dan juga disiplin kita. Secara tidak langsung kita hadir pada jam yang memang telah ditetapkan, karena harus apel gitu ya. Beda dengan hari-hari yang tidak apel, pastinya banyak yang terlambat, mundur setengah jam atau mungkin sampai 1 jam, toh juga nanti bisa diganti di sore harinya seperti itu. Nah, ini sebenarnya salah satu wujud bagaimana kita disiplinkan diri kita untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Karena aturan ini dibuat dengan kesepakatan bersama, tidak hanya di BPSDM saja, tapi di tempat lainnya pun kita punya jam dan aturan yang sama sebagai ASN Kementerian Hukum. Teman-teman sekalian, di awal pertemuan kita pada pagi hari ini, walaupun kemarin kita sudah halal bihalal di kementerian, tapi tidak salah kalau kami, saya pribadi dan juga jajaran PIMTI, seluruh jajaran PIMTI ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah yang baru saja kita lalui bersama. Dan kami, saya pribadi dan para PIMTI memohon maaf lahir batin atas segala khilaf salah yang mungkin pernah kami lakukan pada bulan-bulan sebelumnya selama kami memimpin. Ini adalah momen untuk kita saling bermaafkan, ya, tidak ada lagi hal yang perlu kita tutupi gitu ya, karena kalaupun ada sedikit dendam di antara kita, di hati kita, yang rugi adalah diri kita sendiri gitu. Jadi saat ini adalah momen untuk bermaaf-maafan. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti penuh dengan salah dan khilaf. Nah, ini momennya kita saling membuka hati, membuka diri untuk saling memaafkan satu sama lainnya. Sengaja saya kumpulkan pagi hari ini agar kita bisa bertemu langsung secara fisik. Karena kalau tidak dikumpulkan seperti ini, mungkin kita juga akan sulit bertemu. Pada saat kami mengunjungi pusat-pusat atau gedung-gedung yang lainnya, juga belum tentu bertemu dengan teman-teman sekalian. Sebenarnya ini maksudnya gitu. Kenapa hari ini di hari Kamis pertama kali kita masuk, di hari kedua kita masuk, saya ingin bertemu dengan teman-teman sekalian dalam apel pagi. Ini sebenarnya satu hal yang memang harus kita biasakan, harus kita tumbuhkan bersama, sepakat bersama bahwa kekeluargaan itu lebih penting dari segalanya gitu ya. Jadi apapun permasalahan yang ada di lapangan, yang ada di masing-masing pusat, di masing-masing tusi, tolong disampaikan kepada kami agar kita bisa mendapatkan solusi yang lebih baik lagi. Nah itu, jadi sekali lagi kami, saya dan pimpinan tinggi mohon maaf lahir batin atas segala khilaf salah selama ini, dan kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga dengan teman-teman sekalian, antara kita harus saling memaafkan. Momen yang luar biasa ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Walaupun saya menyadari hari ini kelihatannya juga belum full yang masuk gitu ya, dan apel ini juga sekaligus sebenarnya mengecek juga banyakkah yang cuti pada hari-hari awal di bulan Syawal ini gitu ya. Apakah selama libur panjang kemarin masih ada yang melanjutkan cuti? Karena kalau menurut saya libur Idul Fitri tahun ini adalah libur terpanjang ASN selama saya menjadi ASN. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga merasakan itu ya. Sudah panjang ditambah lagi 1 hari lagi WFA, itu luar biasa. Makanya pada saat kemarin yuk kita apel virtual, dan juga sebagian PIMTI saya berharap masuk pada tanggal 8, karena saya khawatir sudah lupa nih jalan ke kantor gitu. Jangan sampai nanti teman-teman datang PIMTI-nya lupa nyasar di mana-mana. Jadi hari Selasa saya mengumpulkan para PIMTI sama-sama untuk mulai mempersiapkan beberapa kegiatan yang sudah ada di depan mata kita di triwulan kedua di tahun anggaran 2025 ini. Dan saya berharap teman-teman sekalian semua mendukung apa yang telah menjadi program kerja di masing-masing pusat, baik itu Poltekim dan juga mungkin di satker-satker yang ada di Badiklat, karena ini momen yang paling berharga untuk mempersiapkan segalanya. Walaupun banyak kegiatan PJJ, tapi walaupun PJJ tetap harus dipersiapkan secara matang. Begitu banyaknya, begitu padatnya kalender kerja di masing-masing pusat, ini yang harus benar-benar kita kritisi dan kita bagi habis tugas.
gitu ya. Jangan sebagian tim saja yang terus bekerja tapi tim lain ternyata tidak. Nah, ini yang harus menjadi perhatian dari para kapus dan jajaran, termasuk koordinator WI dan koordinator asesor, bagaimana cara membagi habis tugas sehingga tugas itu tidak terasa menjadi beban dari masing-masing tim kerja maupun orang perorangan. Ini yang kita harapkan. Terus tumbuhkan teamwork, karena dengan teamwork kerjaan kita akan lebih mudah, akan lebih ringan gitu, karena kita songgo bersama-sama, kita ampuh bersama-sama. Ini yang harus menjadi salah satu perhatian kita bersama ke depannya gitu ya. Termasuk PPNPM. Jadi jangan mengira kerja kami sudah hanya bersih-bersih saja, tapi ternyata bersih-bersih itu juga perlu fokus dan perlu perhatian yang luar biasa. Saya mendapatkan informasi kemarin Pak Ses di awal masuk di bulan Syawal sudah memberikan arahan kepada teman-teman sekalian, silahkan dicermati, diperhatikan apa yang menjadi perintah dan arahan Pak Ses, karena itu menjadi salah satu tujuan organisasi kita. Bapak Ibu sekalian, sebagai PPNPM membantu pelaksanaan tusi kita di sini ya. Jadi saya berharap membantunya juga inline dengan tusi-tusi kita, tidak membantu dengan caranya sendiri, dengan persepsinya sendiri. Nah, kita tidak berharap seperti itu. Kita berharap kita sama visi misinya, sama mindsetnya untuk membangun, menjaga, memelihara BPSDM hukum, baik yang di Gandul Cinere maupun yang ada di Tangerang. Ini menjadi wilayah kerja kita ya. Jadi saya berharap momen bulan Syawal ini, momen hari kemenangan ini benar-benar menjadi hari kemenangan untuk kita semuanya dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi di 11 bulan ke depannya. Karena kita sudah mendapat bekal 1 bulan penuh gitu ya. Jadi mudah-mudahan 1 bulan itu bekalnya sudah banyak. Apa yang sudah kita laksanakan, ibadah-ibadah yang harian kita laksanakan, terus kita lanjutkan di 11 bulan ke depan ya. Sholat 5 waktunya, ibadah lainnya, puasanya dan yang lainnya, untuk kebaikan-kebaikannya, sedekahnya, infaknya, harusnya itu dilanjutkan ya. Jadi saya berharap pengalaman atau bekal kita di bulan Ramadan kemarin benar-benar bermakna untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan di bulan Ramadan berikutnya, amin, dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan keberkahan. Itu beberapa hal teman-teman sekalian yang jelas. Terus komunikasi antara satu dengan yang lainnya, karena memang komunikasi inilah menjadi inti dari setiap penyelesaian masalah atau penyelesaian solusi dalam pekerjaan kita sehari-hari ya. Antara satu pusat dengan pusat lainnya, antara internal pusatnya juga itu komunikasi harus jalan. Jangan sampai ada miss antara tim kerja satu dengan tim kerja lainnya, itu juga harus komunikasi, jangan sampai bertabrakan. Nah, itu pentingnya komunikasi. Dengan komunikasi, dengan kita rajin-rajin berkomunikasi, semua jalan terbuka gitu ya. Jadi saya berharap internal kita dulu nih kuat dengan komunikasi yang aktif, sehingga pada saat kita nanti keluar berkolaborasi sinergi dengan kementerian lain atau pihak luar, pihak ketiga, kita sudah mulai terbiasa dengan komunikasi yang baik. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan, termasuk program untuk kampus pengayoman Pancasila ya. Kampus pengayoman Pancasila ini kemarin Pak Ses dan teman-teman sudah berkoordinasi dengan BPIP dan ingin bekerja sama dalam hal materi-materi tentang Pancasila yang bisa kita internalisasikan di dalam pembelajaran baik pendidikan maupun pelatihan di kampus pengayoman Pancasila kita ini. Jadi ini harus sama mindsetnya, bahwa kita sekarang adalah kampus pengayoman Pancasila. Semua sudah berpikiran seperti itu, tidak hanya sebagian-sebagian saja yang paham bahwa nomenklatur kita sekarang sudah berubah menjadi kampus pengayoman Pancasila. Kenapa sih di setiap sudutnya ada zona 1, zona 2, dan sampai zona 5 tentang Pancasila? Maksudnya kita sudah mulai membiasakan diri menginternalisasi butir-butir dari setiap silanya gitu ya. Sila 1 butir-butirnya apa? Jadi ada tampilan zona-zona di setiap wilayah ini bukan hanya untuk pajangan, tapi tolong kita berada di zona sila keberapa? Coba perhatikan apa isi butir-butirnya. Sila 1 apa saja butir-butirnya, dibaca saja gitu ya, dibaca, dikuasai. Oh, di zona 1 ternyata ini. Tidak hanya berhenti di butir-butir, ternyata kalau kita bicara tentang materi Pancasila
masih banyak lagi yang berkaitan erat dengan butir-butir Pancasila itu. Dan sebenarnya butir-butir Pancasila itu sudah ada di kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Cuman kita kadang abai dengan hal-hal seperti itu, dan karena kita memang sudah Pancasila sebenarnya, ya. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan lagi, bahwa kita adalah kampus pengayaan Pancasila. Setiap langkah kita, setiap kegiatan kita, setiap program kita mengacu kepada Pancasila dan hak asasi manusia. Ini yang sedang kita gaungkan kepada Bapak Menteri, Bapak Wamen, dan para pimti yang ada di pusat, dan juga kepada kementerian lain, bahwa kita mampu untuk menunjukkan, menindaklanjuti cita pertama Presiden Republik Indonesia, yaitu mengembangkan terus ideologi Pancasila. Nah, ini yang menjadi salah satu target kita di tahun ini. Berarti bukan kita, kalau namanya kita, berarti kita yang ada di sini semua, bukan hanya kami saja, tapi kita semuanya, termasuk Bapak Ibu sekalian yang memang merasa keluarga BPSDM Hukum yang ada di dalam kampus pengayaan Pancasila. Apalagi Poltekpin, ya. Poltekpin ini memang menjadi salah satu corongnya dari pendidikan yang ada di Kementerian Hukum, sehingga ini harusnya lebih lagi untuk mendalami apa itu butir-butir Pancasila, masukkan ke dalam anak-anak kita, masukkan ke dalam mindset anak-anak kita, sehingga kita bisa menekan kasus-kasus yang memang sekarang marak sekali terjadi, ya. Kita pahami sekali anak-anak taruna kita yang begitu banyak, ternyata banyak yang tinggal di luar kampus, sehingga kita tidak bisa menjaga perilaku mereka di luar. Nah, untuk itu kita mengisi mindset teman-teman kita, anak adik-adik kita, dengan konsep-konsep Pancasila dan hak asasi manusia. Ini menjadi PR kita. Di lembaga pendidikan, di BPSDM Hukum Republik Indonesia, di kampus pengayaan Pancasila, yang menjadi primadona, yang menjadi bintang utama adalah WI dan dosen. Karena ini lembaga pendidikan, jadi WI dan dosen adalah bintang utamanya, termasuk asesor-asesornya sebagai bintang keduanya, dan kita-kita sebagai pendukung fasilitatifnya yang lainnya, seperti itu. Jadi tolong ini mulai dimasukkan, diinternalisasikan di dalam mindset kita. Itu saja teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa masuk sedikit saja, gitu ya, bisa masuk sedikit saja ke mindset kita. Karena kalau kita tidak bergandengan tangan, melangkah bersama, sehebat apapun program tidak bisa tercapai. Jadi saya mohon bantuan kerjasama dari teman-teman semuanya. Tolong konsep kampus pengayaan Pancasila ini, ayo kita internalisasikan bersama-sama di kehidupan kita masing-masing, termasuk di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat menyambut hari kemenangan, ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga langkah awal kita jadikan momen yang berharga untuk memajukan, memberikan kontribusi yang terbaik bagi organisasi. Apapun itu permasalahannya bisa kita selesaikan dengan kekeluargaan, dengan duduk bersama dan saling memberikan informasi, sehingga apapun masalahnya bisa kita pecahkan bersama-sama. Itu teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Selamat melaksanakan tugas dan fungsinya. Target kita banyak sekali dan mudah-mudahan bisa kita capai walaupun dalam kebijakan efisiensi anggaran. Terima kasih atas kehadirannya hari ini, dan saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Terima kasih. Siap. Lak. Yel-yel dipimpin oleh pembina apel. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. BPSDM. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Pembacaan doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas limpahan rahmat-Mu. Pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul mengikuti apel pagi
untuk mengawali tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan, dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, untuk kami yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan, kami mohon ya Allah berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Kayakanlah kami dengan ilmu, muliakanlah dengan ilmu, tambahkanlah ilmu kepada kami, dan berikanlah kami yang memahami dan mengamalkannya. Ya Allah yang Maha Mengerti, satukanlah kami, padukanlah dengan langkah kami, tinggikanlah kami dalam keselamatan. Selamatkanlah kami dari segala dari kegelapan cahaya, jauhkanlah kami dari perkara yang tidak benar, dan tanpa maupun muslim. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, berikanlah kehidupan kami, terimalah amal ibadah kami, dan terimalah taubat kami. Alhamdulillah, Laporan Komandan Apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Lanjutkan sesuai rencana. Laksanakan. Laksanakan. Penghormatan barisan. Pada pembina apel. Hormat! Hak! Tegak! Hak! Pembina apel meninggalkan tempat apel. Apel pagi selesai. Kegiatan dilanjutkan dengan halal bihalal.